Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan kalau petang malam hari ini kami dapat naik melalui Zoom untuk mengikuti ibadah. Dan kami adalah orang-orang yang dipilih untuk menang sesuai dengan tema malam ini. Terima kasih Bapak. Kuasai setiap kami, kuasai Zoom kami ini Tuhan, supaya tidak ada gangguan. Segala kuasa kejahatan iblis yang ingin merampas sukacita kami, merampas berkat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, saatnya kami Tuhan masuk dan berdiam diri untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah lidah bibir ini Tuhan. Kuasai pikiran hati hamba. Supaya apa yang keluar dari bibir dan hati hamba, ini bukan berasal dari pikiran dan hati hamba, namun berasal murni dari-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu malam ini. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami semua rapat-rapat dengan kuasa darah-Mu di tempat kami masing-masing. Begitu juga saudara-saudara kami yang tidak hadir, mungkin dalam perjalanan, mungkin masih dalam aktivitas. Terima kasih Bapak, mari kumpulkan, ingatkan mereka. Kalau mereka memiliki rasa lapar dan haus, tentunya mereka juga akan mengikuti Zoom malam ini. Berkati kami semua, supaya setelah mendengarkan firman kami dipuaskan oleh firman. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Baik, puji Tuhan. Kalau hari ini saya kembali ada di Zoom WLG ini, harapan saya, firman-firman yang saya bagikan nantinya menjadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Tema seperti di flyer yang sudah ada, kita dipilih untuk menang. Kita semua ini orang-orang yang dipilih. Amin. Matius 22 ayat 14 mengatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak memang yang dipanggil. Yang diundang melalui flyer juga banyak. Tapi yang masuk sedikit. Yang masuk inilah orang-orang dipilih. Dan kita adalah orang-orang yang dipilih. Bukti apa Pak Meka Haryanto kalau kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan? Hari ini kita masuk di dalam Zoom dalam keadaan yang sehat. Sudah makan. Pagi, siang, bahkan mungkin sore tadi sudah makan. Atau masih belum, mungkin sudah disiapkan oleh keluarga. Ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah menolak. Katakan setiap hari. Dengan positif katakan, akulah orang-orang yang dipilih Tuhan. Sekalipun tidak bekerja di atas mimbar atau sebagai pengerja, pemain musik, worship leader, atau apapun. Tetapi kalau kita dipakai menjadi pendoa, itu lebih dari segala-galanya. Tuhan mengatakan ada 5 jawatan, yakni nabi, rasul, penginjil, pengajar, dan pengkhotbah. Tapi saya pernah minta di menara doa, Tuhan kasih loh, 5 juga. Pengajar tetap dapat. Penginjil tetap masuk sesuai dengan firman. Tetapi yang ketiga adalah pemuji. Pemuji, kalau kita masih muda, kita bisa dijual tampang kita untuk menjadi worship leader. Laku. Tapi kalau kita tidak bisa dipakai karena sudah mulai tua, jangan menyesal. Masih ada yang ketiga. Masih ada keempat. Pemusik. Pemusik bisa sampai tua. Tapi kalau sudah menyerah juga tidak mau menjadi pemusik, masih ada satu lagi, pendoa. Jadi 5 jawatan tetap. Saya dikasih itu, saya mengucap syukur. Jadi nggak pernah saya putus asa. Kalau kita nggak dipilih menjadi pengkhotbah, nggak usah khawatir. Masih ada pendoa. Pendoa ini tingkatan tertinggi sebenarnya. Karena apa? Kita tidak pernah tampil, kita di belakang layar, di belakang mimbar.
menjadi pendoa. Itu luar biasa, dekat dengan Tuhan. Saya suka sharing dengan Bapak Evangelis Roni. Pendoa itu luar biasa katanya. Memang betul, saya dulu adalah pendoa juga. Dan tidak jarang pendoa itu sangat intim dengan Tuhan. Dan disukai Tuhan pendoa itu. Selain pendoa, ada pemuji yang disukai Tuhan. Pemusik, ini menyenangkan Tuhan sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, kalau sampai kita sudah tua tidak bisa dijual diri kita, maksudnya wajah kita, nggak cocok jadi worship leader, menjadi singer, nggak apa-apa, jangan menyerah. Yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin masih bisa main organ, main gitar, masih bisa di belakang layar main gitar. Kadang-kadang kalau ada pelayanan kaum pria, kaum bapak-bapak masih dipakai walaupun tua. Ibu-ibu juga gitu, kalau bisa main musik, masih dipakai. Tapi kalaupun nggak dipakai karena malu kita, masih ada pendoa. Jadi nggak usah khawatir. Kita ini orang-orang yang dipilih, tidak pernah disia-siakan Tuhan waktu kita. Katakan amin. Kita dipilih untuk menang. Yesaya 41 ayat 10 sesuai dengan di flyer. Tidak saya tambah, tidak saya kurang. Tetap Yesaya 41 ayat 10. Saya bacakan, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Pegang ini firman ini dan katakan selalu setiap hari, setiap pagi, setiap malam mau tidur. Jangan takut, aku menyertai engkau, kata Tuhan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apakah kita tahu kalau kita ini adalah orang-orang dipilih Tuhan? Pertanyaan saya. Apakah kita tahu kalau kita dipilih Tuhan? Sebenarnya kita harus tahu, wajib tahu. Contoh tadi saya sudah katakan, kalau kita ini masih bisa sehat, makan, diberkati hidup kita, kita ini dipilih Tuhan sebenarnya. Kita tidak sakit, tidak kolap, tidak lumpuh, tidak stroke. Ini dipakai Tuhan sebenarnya. Tidak menjadi kembangnya amben, katanya orang Jawa, atau bunganya tempat tidur. Hanya telentang aja sakit kolap. Tentunya nggak dipakai Tuhan. Tapi kalau kita sehat, kita ini dipilih Tuhan. Amin. Hanya kita bagaimana kita. Kadang kita tidak tahu apa yang harus dimulai. Tanya Tuhan, rajin berdoa. Kalau kita masih hidup, kita ini diperlukan hidup kita ini. Kecuali kita sudah meninggal, mati. Tidak diperlukan lagi. Tuhan tidak pakai itu. Tetapi kalau masih hidup, Tuhan pasti masih mau pakai kita. Cuma kita kadang tidak tahu melangkah dari mana awalnya. Satu langkah aja, satu langkah, itu menunjukkan bahwa kita menyiapkan diri. Daripada tidak sama sekali. Melangkah saja, mulai melangkah. Kalau kita cocoknya menjadi pendoa, mulai menjadi pendoa. Mulailah, kalau ada orang sakit datangi. Kita doakan. Nggak usah muluk-muluk lah. Percaya saja dengan Tuhan dan yakin dengan iman kita. Kalau kita sendiri tidak yakin dengan doa kita, bagaimana bisa punya kuasa? Paling tidak kita punya keyakinan itu. Punya iman. Bahwa kalau saya doakan pasti sembuh. Nah, ini yang membawa kita menuju kemenangan. Kalau saja kita merasa dan menyadari bahwa kita ini sebenarnya adalah bagian kecil dari orang-orang yang dipilih Tuhan. Dari sekian banyak orang yang dipanggil Tuhan. Kalau kita mengetahui dan merenungkan ayat per ayat Alkitab kita, tentunya kita akan sungguh-sungguh serius, tidak main-main di dalam urusan ibadah kepada Allah. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan main-main atau ngaret istilahnya zaman sekarang.
Kita ini suka ngaret ibadah, suka terlambat, menyepelekan ibadah. Atau mengulur-ulur waktu, bahkan mementingkan urusan yang lain. Atau urusan pribadi yang tidak jelas juntrungannya. Kalau saja kita ngeh, kata orang Jakarta, orang Betawi bilang, atau nyadar diri dengan siapa kita datang beribadah. Coba kita buka Keluaran 20 ayat 2 dan 5. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tanah Mesir adalah duniawi, keduniawian dan keterikatan, perbudakan. Di sana kita terikat dengan kedagingan, nafsu dengan mata, dan juga hawa nafsu katanya. Keinginan daging, keinginan mata, dan hawa nafsu. Ini tiga ini yang kemarin saya bicarakan juga. Kita ini diperbudaki. Jangan sujud menyembah kepadanya, ayat 5. Beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu. Adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Mau kan kita, semua keturunan kita diberkati? Kita mau tentunya kan? Keturunan kita semua, dari anak-anak kita nanti, cucu kita, cicit kita, seterusnya diberkati. Kenapa? Kalau kita setia kepada Tuhan, Dia juga memperhitungkan keturunan kita nantinya. Kenapa? Kita mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mana mampu Pak Meka Haryanto, saya mengasihi Tuhan full seperti itu. Ini firman Tuhan yang menyatakan pasti bisa. Hanya kita yang tidak mau. Kita tidak mau melekat dengan Tuhan. Kita lebih pentingkan ego kita. Pentingkan keinginan kita daripada keinginan Tuhan. Masih ada hukum yang kedua. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Dan ayat 40 mengatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Karena semua agama-agama lain sama dengan ini. Ini lebih luar biasa lagi. Mengutamakan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Kekuatan kita. Kalau di ayat lain mengatakan, di Taurat juga mengatakan, Perjanjian Lama, dengan segenap kekuatan kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau cuma kekuatan itu masih bisa dikerjakan. Segenap akal dan pikiran, akal budi. Mampu enggak? Berarti seluruh keberadaan kita, maunya Tuhan kita 24 jam serahkan kepada Dia. Mengasihi Dia. Itulah benar-benar di dalam kesibukan kita selalu ingat Tuhan. Untuk ibu-ibu sambil masak, terus intim bergaul dengan Tuhan, berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Bapak-bapak yang bekerja juga, jangan selalu harus saat teduh. Kalau saat teduh, kalau nggak ada waktu, alasannya nggak bisa Pak saya. Banyak yang protes. Enggak, Tuhan itu nggak harus kita hubungan harus saat teduh juga. Saat berkendaraan motor, mobil pun bisa sambil berbicara dengan Tuhan. Kan Tuhan itu dekat, sejauh doa katanya. Tidak jauh kok. Hanya kita yang memandang Tuhan itu seakan-akan jauh. Kita sendiri yang memisahkan hidup kita dengan Tuhan. Jadi kesannya seperti kita ini jauh sekali hubungan dengan Tuhan. Padahal tidak, dekat. Hanya bicara. Saya itu kadang-kadang kalau punya keinginan, nggak perlu bicara kadang-kadang. Baru di dalam hati aja keinginan.
Mungkin kita semua tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudaraku pernah alami itu. Tidak perlu berdoa. Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah berikan. Itu luar biasa, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tidak perlu doa. Kita baru ingin aja. Aku pengen durian umpamanya. Pengen beli durian, Tuhan. Ada yang membawa durian. Ayo kita sama-sama makan durian. Luar biasa enggak? Enggak perlu harus doa dengan saat teduh. Tuhan, aku minta durian. Enggak perlu. Kita ini hati kita aja Tuhan udah menilai kok. Apa keinginan kita. Asal kita setia. Setia di dalam kehidupan kita berhubungan dengan Tuhan. Aku pernah berdoa. Iya. Kita akan hormat, taat, setia, disiplin, mengasihi, mengampuni kepada sesama, tahu diri, takut akan Tuhan, hidup kudus terutama. Tetapi apabila masa lalu kita kelam, kotor, kita kadang-kadang ragu karena masa lalu kita ini kelam, gelap, kotor, hina. Datang saja kepada Tuhan Yesus dan bertobatlah. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Saat ini juga bertobat. Tuhan akan lupakan, ada ayat yang mengatakan, Tuhan akan lupakan segala kesalahan kita. Semerah kermisi Tuhan sanggup sucikan, putihkan seperti salju. Jadi kita nggak usah khawatir apa yang kita ragukan. Masa lalu kita, bahkan dosa 5 menit yang lalu. Kadang-kadang iblis mengintimidasi kita. Kamu sudah banyak berbuat salah masa lalu kamu. Nggak layak kamu menjadi pengerja. Nggak layak kamu menjadi pengkhotbah. Nggak layak menjadi pendeta. Nggak layak kamu menjadi evangelis. Nggak layak menjadi majelis. Atau pengerja. Nggak layak. Selalu. Apalagi kalau perempuan. Ada antingnya di sini. Iblis itu, setan itu senang ada antingnya. Bermain ayunan di telinga. Dan sambil membisikin, kamu nggak layak jadi pengerjaku, pekerja Tuhan. Atau paling nggak, kamu boleh deh berdoa, tapi jangan serius ya. Berdoa aja asal. Kamu boleh memuji Tuhan, asal aja. Nggak usah serius-serius. Kamu boleh ibadah, santai aja. Kalaupun ada halangan, ada panggilan teman, ada diajak mau ke Ancol kemana, tinggalkan saja. Itulah iblis bermain di sini. Atau bila perlu kita sudah sampai di gereja, dia tiup mata kita dengan iblis. Karena dia sambil ayunan tiup mata kita. Pedih mata kita, ngantuk jadinya. Saat mendengarkan firman Tuhan, ngantuk mata kita. Bagaimana kita menjadi umat pemenang? Kalau kita kalah dalam hal yang sepele. Saat ini jangan keraskan hatimu. Saudaraku semua, akui bahwa kasih-Nya sungguh besar kepadamu. Amin. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lihat, kejahatan kita ditimpakan semua di pundak Tuhan. Dibebankan semua kepada Tuhan. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun tidak. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua telah tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lebih jelas lagi, kita buka Mazmur 53 ayat 4. Mereka semua telah menyimpang sekaliannya, telah bejat. Keras sekali dia katakan firman ini. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tapi kalau hari ini kita masih mau mendengar firman Tuhan dan sadar, Tuhan cepat lupakan itu. Tuhan buang itu masa lalu kita. Mengapa Tuhan memilih kita? Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan
yang merayap di bumi. Karena kita manusia adalah ciptaannya yang sangat khusus. Sempurna. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Tidak terukur kasihnya kepada kita, manusia berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Tetapi kita, balasnya apa? Kadang-kadang suka-suka kita. Nyanyi sih bisa. Suka-sukamu Tuhan. Bisa nyanyi. Suka-sukamu Tuhan. Tapi kenyataannya tidak. Suka-suka kita. Bagaimana kita memiliki menjadi orang pilihan yang akan diberikan kemenangan. Suka-suka kita katanya. Daripada suka-suka Tuhan. Nggak enak, kata Iblis. Ngapain ke gereja? Mending main ke Ancol. Mending ngerumpi sama teman-teman. Kalau ke gereja 2 jam itu berat. Tapi ngerumpi 4 jam, 5 jam, betah. Duduk di tempat tidak goyang. Coba di gereja. Duduk itu nggak betah seperti ada pakunya. Dikit-dikit ke kamar mandi. Dikit-dikit goyang duduknya. Nggak betah. Goyang terus. Kayak ada musik dangdutnya. Nggak enak kalau di gereja. Walaupun dikasih AC sekalipun. Nggak nyaman. Tapi kalau ngerumpi, kalau gosip, bicara tentang hoax, senang sekali kita-kita ini. Nomor 1. Bagaimanakah kita menjalani atau melakukan sebagai orang yang dipilih untuk menang? Mari kembali ke Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita ini dituntun dengan tangan kanannya untuk membawa kemenangan. Jadi nggak usah khawatir. Hanya kita kadang kedagingan kita yang membuat khawatir. Firman Tuhan benar mengatakan, roh memang penuh, daging itu lemah, roh itu penurut. Roh ini kadang-kadang nurut, siap ada ibadah, siap buka. Tapi giliran tepat kurang setengah jam aja, ada aja halangannya. Iblis bisa pakai, listrik mati, nggak jadi deh. Kita Zoom. Terus dipanggil Tuhan, ayo, nanti kalau aku ada tagihan berhasil, aku bagi kamu. Pergi dari hibrid kita. Nggak penting kok, firman Tuhan nggak penting. Banyak orang makanya dikalahkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan hawa nafsu kita. Karena apa? Kita banyak yang lemah kalah. Makanya gampang takut. Katanya kita orang dipilih loh. Tapi gampang. Kena berita sedikit, udah gentar kita takut. Seperti kemarin nggak saya firmankan hari Selasa. Kita gampang takut, gampang menyerah. Kenapa? Tidak kuat. Dasarnya tidak kuat. Tidak kuat di firman Tuhan, tidak lengket dengan Tuhan, tidak akrab dengan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan. Makanya gampang sekali. Ada masalah sedikit, sudah goyang. Tidak pernah, Tuhan, kena masalah ini Tuhan. Bukan minta kita dihindarkan masalah, tapi berikan aku kekuatan Tuhan untuk menghadapi masalah. Nah, itu baru anak Tuhan. Bukan hilangkan masalah Tuhan. Nanti ke depan ada lagi. Iblis kan selalu hadang kita. Ada masalah lagi, ada masalah lagi. Tapi kalau kita berdoa bukan untuk mengalahkan masalah, tapi memberi kekuatan untuk menghadapi masalah, iblis menyerah nantinya. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis. Lawan. Jangan takut. Firman Tuhan yang pertama katakan tadi, jangan takut.
Kemarin sudah saya jelaskan, kata jangan takut ini 365 kali di Alkitab dijelaskan. Sebab Tuhan menyertai kita. Kata jangan takut. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Siapa yang akan melawan kita kalau Allah di pihak kita? Allah ada di kanan kiri kita. Mau di kanan, mau di kiri. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita suka baca ayat ini. Senang sekali. Tapi kalau kena masalah, lupa ayat ini. Iblis bisa bikin ambil itu berkat firman. Jadi lupa, jadi takut kita. Udah dekat nih harinya. Mau bayar kreditan, cicilan motor. Umpamanya yang paling kecil ya. Maaf, belum cicilan rumah, belum. Cicilan mobil terlalu tinggi nanti. Cicilan motor. Kurang 1 minggu lagi, udah ketakutan kita. Hal yang kecil ini membuat ketakutan. Kenapa nggak disiapkan jauh-jauh hari? Betul nggak? Baru kita foya-foya aja, dibuai iblis untuk menghabiskan uang kita. Dekat harinya baru kita, aduh, kurang 1 minggu bayar. Bisa-bisa debt collector datang ini. Bank sekarang kan gampang soal cicilan motor. Bisa ditelepon langsung. Sudah harinya. Sudah siap kurang 2 hari lagi. Sudah ditelepon kita. Cepat sekali bank kalau terlambat. Tapi kalau lebih bank diam saja. Nah ini keuntungan bank itu. Coba kalau kita lebih 4 hari kita bayar. Atau seminggu sebelumnya kita bayar. Diam dia. Tapi kalau kurang-kurang 2 hari aja. Dia udah ingatkan kita. Inilah kejamnya dunia itu. Kita memang dibuai. Dikasih kreditan dengan mudah. Tapi jangan kurang. Baru 2 hari aja kurang, 3 hari aja mungkin diingatkan. Bahkan mungkin seminggu aja udah WA udah muncul. Seminggu lagi harus dibayar kreditannya. Terus itu. Kurang 5 hari, kurang 3 hari, kurang 2 hari, kurang 1 hari di bel kita. Pak, besok sudah harus bayar. Baru sehari terlambat. Bayangkan aja kalau kita ikutin dunia. Yang kedua, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Di ayat tadi katakan, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Mazmur 119 ayat 113. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cinta. Jadi orang yang bimbang, Tuhan itu benci kepada orang bimbang. Orang yang ragu, dia benci. Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau kita mendua pikiran kita, bukan mendua istri dua, bukan. Mendua hati aja kepada Tuhan, nggak tenang hidup kita. Apalagi istri dua, bagi yang rata. Mana ada manusia bisa membagi rata? Pasti berat sebelah. Iya kan? Bohong itu. Orang seberang mengatakan, yang penting bagi rata. Itu kan omongan setan, bagi rata. Mana ada, Pak? Yang muda pasti nuntut. Aku dong lebih banyak, karena aku masih muda. Yang muda tua udah peot, diamkan aja. Kan begitu, Pak. Mana ada bisa kasih rata. Itulah dunia. Contohnya, saya punya cerita sedikit. Saya dulu di Surabaya, saya itu punya buku pon. Kalau orang Surabaya bilang itu buku pon. Tahu ya Pak Roni tahu buku pon. Kandangnya burung, Pak. Buku pon. Sangkarnya burung. Tempat rumahnya burung. Nah, saya itu pelihara burung. Tidak lama, 2 hari lewat saya beli burung, ada burung nyasar. Saya tidak tahu, tapi di talang rumah saya atap itu ada gedebak ketubuk. Ternyata ada burung yang bekas ditembak sayapnya, Pak. Nggak bisa terbang. Jadi orang Surabaya bilang sengkleh. Patah seperti patah karena ditembak lukanya besar. Saya ambil.
pelurunya saya ambil, peluru senapan angin itu saya ambil, saya congkel, itu saya obati. Dulu itu bukan betadin, Mbak, dulu obat merah. Masih ingat ya, zaman kita anak-anak, obat merah. Kita perban, kita simpan, Pak. Terus kasih obat merah besoknya, kasih bodrek. Dulu itu kalau di Surabaya Naspro, terkenal, saya masih kecil namanya Naspro. Saya tumbuk, Pak. Saya kasih lukanya dengan Naspro, saya balut lagi. Saya taruh tidak di kandang burung, Pak, di tempatnya Supermi, kardus Supermi. Di bawah supaya mudah saya merawatnya. Kasih air minum, kasih jagung. Itu seminggu kemudian dia udah pulih. Lukanya udah kering, tapi belum bisa terbang. Saya rawat terus, saya kasih makan, kasih minum. Setelah itu, Pak, kira-kira 3 bulan lah, dia udah mulai belajar terbang. Udah bisa terbang, tapi tahu nggak? Tidak hilang, Pak. Dia tetap, dia tahu rumahnya itu di kardus Supermi. Dulu bukan Indomie, Supermi. Supermi, kardus Supermi. Dia selalu datang ke situ. Padahal saya punya kandang burung, Bukupon. Dia tidak naik ke sana. Dia tahu rumahnya di kardus Supermi. Dia itu mengerti, Pak, binatang. Tahu balas budi. Nah, kita manusia yang ditebus Tuhan dengan tubuhnya disalib, dengan nyawanya, tangan yang berlubang paku, kaki, lambung yang ditusuk. Kita kadang-kadang hanya waktu Paskah baru sadar. Dan kadang-kadang kalau disetelkan film, dibukakan film tentang Yesus disalib, baru kita nangis. Hanya setelah itu lewat, hari itu aja nangis. Balasan kita apa? Masa kalah dengan burung dara? Burung dara itu akhirnya saya jual. Karena apa? Nggak bisa. Kalau di Surabaya dulu ada aduan burung. Lomba burung itu. Dia nggak kuat terbangnya mungkin jauh. Jadi saya jual ke anak-anak, dipelihara anak-anak muda. Tapi dia tetap dilepas 2 bulan, kemudian dilepas, pulang lagi ke tempat saya. Jadi dia ngerti loh burung dara ini. Setia kepada tuannya. Loh kita yang sudah ditebus Tuhan dengan tubuh dan darahnya. Mana kesetiaan kita? Kita ini yang dipilih dia. Kita kalau dikatakan kita yang orang dipilih, amin. Kita ini orang-orang yang dipilih, amin. Tapi kesetiaannya mana? Mana kesetiaan yang kita miliki untuk Tuhan? Padahal Tuhan berharap, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, ditambah segenap kekuatanmu. Berarti seluruhnya Tuhan minta. Tapi hitung-hitungan, ntar dulu Tuhan kan gampang. Ada hamba Tuhan, pernah saya sharing dengan Pak Roni. Ada hamba Tuhan bisa bicara gini, Tuhan kan fleksibel, gampang. Keperluan kita dia tahu kok. Dengan enaknya hamba Tuhan ngomong begitu. Ini menyepelekan. Kalau saya nggak katakan, saya protes dengan keras, walaupun hamba Tuhan top ini. Saya protes keras. Saya pulang harus dapat berkat. Kalau seperti ini saya nggak dapat berkat. Kenapa? Katanya Tuhan gampang. Mau berangkat ibadah, ada orang samperin, Pak, harus tanda tangan rapat hari ini. Saya mau ibadah. Sudah sama keluarga, istri dan anak naik mobil. Suruh berangkat aja istri dengan anak-anakmu. Kamu harus selesaikan ini supaya deal besok udah cair ini. Pekerjaan udah menanti. DP udah cair besok. Ditinggal Pak ke gereja. Katanya boleh, kan bisa sore, bisa minggu depan ke gerejanya. Dengan mudahnya, ini hamba Tuhan mengajari orang seperti ini. Dengan menyepelekan. Ibadah ini kan hari Sabat. Harusnya tidak ada pekerjaan lain, kecuali memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Pak. Tadi dikatakan firman Tuhan. Kita diteguhkannya. Aku akan meneguhkanmu. Ayat penopangnya, Yeskiel 16, ayat 62. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa
akulah Tuhan. Diteguhkan, Pak, di Yeskiel. Perjanjian Tuhan itu diteguhkan, Pak. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tahu Tuhan itu baik. Kita suka memuji Dia. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Tapi kadang-kadang gampang daging kita membuat kita ke kanan, ke kiri. Keempat, kita ditolongnya. Bahkan akan menolong kau. Itu janjinya. Yesaya 41 ayat 13 tadi. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kita ini dipegangnya. Dipegang untuk menang. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan yang pegang, bukan kita yang kuat dan pasti kita menang. Enggak. Lawan kita ini enggak kelihatan. Lawan kita iblis, setan, enggak kelihatan, Pak. Ya kalau kelihatan mukul, kita bisa ngeles ke kiri, ke kanan. Ngelak kiri kanan. Lawan kita enggak tahu kita di mana. Tapi kalau kita dipegang Tuhan, dituntun Tuhan, kenapa kita takut? Kalau tadi firman Tuhan katakan, kalau Tuhan ada di pihakku, siapakah yang akan melawan? Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janjinya, Yesaya 41 ayat 10. Yang saya bahas tadi. Kesimpulan kita dipilih untuk menang. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, jangan bimbang. Yang ketiga, kita akan diteguhkannya. Kita diteguhkannya ini bukan hanya apa-apa. Kadang-kadang kita lupa. Kita jadi pendeta ini kekuatan siapa? Apa karena kita? Kadang-kadang kita belum pendeta aja, orang sudah sebut kita pendeta. Itu dari mana? Itu dari Tuhan. Kadang-kadang, maaf, Pak Roni yang evangelis tidak perlu pendeta. Orang panggil dia pendeta. Dari mana itu? Tentunya dari Tuhan yang promosikan. Diteguhkan kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Masih kurang kadang-kadang kita. Kita ini diteguhkan yang ketiga. Keempat, kita akan ditolongnya. Kalau kita masih lemah, kita akan ditolong, dibimbing dengan tangan kanannya. Yang kelima, kita dipegangnya untuk menang. Kita dipegang untuk menang. Amin. Ayat kuncinya. Mazmur 37 ayat 5. Yang pertama ini. Ayat kunci. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkan hidupmu kalau kita lemah. Hidupmu total kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu apa-apa ini. Minta tolong kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yang kedua, Amsal 3 ayat 5. Ini ayat kunci. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Inilah kekelemahan kita. Suka bersandar, suka mengandalkan pengertian kita sendiri. Berkat yang kita terima setelah Zoom ini, yang akan kita terima malam ini, maukah kita dipilih untuk berkemenangan? Kalau kita mau di penutup firman ini, mari angkat tanganmu. Mari kita berdoa. Taruh tangan kirimu di dada, dan tangan kanan angkat mengarah ke Tuhan Yesus. Saya minta Bapak Evangelis Roni berdoa bagi semua yang hadir di Zoom ini. Taruh tangan kiri di dada, tangan kanan angkat tinggi-tinggi, Kak. Kitalah orang yang dipilih untuk menang. Biar Pak Tuhan Roni Yesus, mendoakan. Engkau melihat tangan-tangan anakmu yang terangkat kepada Engkau.
Biarlah segala kerinduannya, segala pergumulannya yang Tuhan ketahui secara persis, mendapatkan jawaban daripada Engkau. Hidup mereka berkenan di dalam hati-Mu. Dan Tuhan suka memberkati apa yang baik, apa yang berasal daripada Tuhan, Amin. tercurah ke dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka sesuai dengan tugas panggilan mereka masing-masing, hingga mereka berbuah-buah lebat untuk kemuliaan buat nama-Mu. Amin. Terkhusus setiap anak-anak Tuhan yang rindu Tuhan pakai sebagai alat-alat Tuhan memberitakan Injil Kristus. Tuhan memberkati mereka dengan kuasa, dengan hikmat-Mu, agar mereka boleh menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, dan semua apa yang Dia katakan penuh hikmat, penuh kuasa daripada Engkau. Yes. Semua juga anak-anak Tuhan yang rindu dengan perkara yang lain. Berkati anak-anak-Mu itu pula menjadi bagian hidup di keluarganya, di masyarakat, yang senantiasa mampu menjadi garam dan terang dunia. Sehingga lewat hidup setiap anak-anak Tuhan, nama-Mu yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah hamba taburkan. Dan hanya sampai di sini Tuhan, kemampuan hamba menyampaikan firman. Selanjutnya hamba serahkan kepada Roh Kudus. Biar firman-Mu, Engkau yang memupuk. Engkau memberikan pertumbuhan di dalam hati hamba-hamba Tuhan semuanya yang ada di Zoom ini. Sehingga firman-Mu tumbuh dengan subur dan berbuah yang lebat. Dan buahnya itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membimbing ibadah dan firman Tuhan hari ini. Hamba sudah sampaikan sesuai dengan apa yang Kau mau. Terpujilah Engkau Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati, kita sama-sama katakan, amin. Amin.